Baik, sebelum saya ke narasumber saya, Pak Jusri, untuk mengenai keselamatan berkendara, terlebih dahulu kita pantau yuk bagaimana kondisi di Bogor seperti apa. Rekan kami Eko sudah siap mengabarkan dari sana. Eko, silakan dengan pantauannya. Dari hari kemarin 40%, 90.000. Eko, Iya, Caca, terima kasih. Selamat malam dan pemirsa. Ya, Caca ya. silakan Eko. Iya, Caca. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya, untuk kondisi jalur menuju puncak saat ini di Simpang Gadog dalam keadaan one way dari arah puncak menuju Jakarta atau menuju Tol Jagorawi. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Tol Jagorawi maupun dari arah Ciawi di Simpang Gadog ini terpantau padat sekali karena kendaraan yang dari arah Tol Jagorawi, dari arah bawah menuju puncak saat ini ditahan atau sedang diberlakukan one way, artinya tidak diperbolehkan untuk naik ke atas kecuali kendaraan roda 2. Dan pemirsa, data yang saya peroleh saat ini kendaraan atau volume kendaraan yang masuk ke wilayah puncak itu naik 40% dibandingkan hari kemarin. Diperkirakan sekitar 90.000 kendaraan. Sebagian memang didominasi oleh kendaraan roda 2 dan dicampur lagi oleh warga yang hendak bersilaturahmi ke keluarganya di kawasan puncak. Dan sekedar informasi juga bahwa saat ini kondisi cuaca di wilayah Bogor dan sekitarnya, terutama daerah puncak, saat ini sedang diguyur hujan deras. Hujan ini terjadi sejak sore tadi dan hingga saat ini mobil banyak sekali yang tertahan di Gadog, di Simpang Gadog dari sekitar pukul 1 siang tadi. Dan belum ada tanda-tanda akan dibukanya kapan akan diberlakukan pernormalan lagi. Tapi yang pasti warga masih bertahan di sini. Begitu, Caca. Baik, terima kasih Eko dari Bogor. Sekarang saya ke Pak Jusri, Pak. Ini bagaimana Pak? Ini kita sudah lihat ya, sudah padat, akan semakin padat lagi di puncak arus balik. Pemerintah sudah bikin berbagai macam rancangan kronologis, peraturan. Tapi sebenarnya masyarakat kita tahu nggak sih cara selamat berkendara untuk mudik dan balik ini? Iya. Betul sekali, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Mbak Caca tadi. Pemerintah telah berupaya dengan segala manajemen rekayasa dalam menguraikan kemacetan agar perjalanan itu nyaman dan sekaligus mengurangi potensi kecelakaan atau peluang kecelakaan. Tapi tetap saja masyarakat berbondong-bondong itu memang ada beberapa trigger yang membuat masyarakat berbondong-bondong saat sekarang karena semacam euforia ya, setelah 2 tahun mereka terbatas untuk mudik, dan kali ini dengan adanya kebebasan untuk mudik, kemudian adanya tol, euforia tol yaitu Trans Jawa, Trans Sumatera, sehingga orang-orang semuanya bertumpu kepada poin-poin yang menarik tadi. Euforia untuk mudik, kemudian memanfaatkan jalan tol sepanjang Jawa dan Sumatera. Akhirnya kita terlihat lonjakan-lonjakan yang luar biasa di mana khususnya di tol menjadi spot-spot kemacetan, menimbulkan konflik-konflik hingga kecelakaan-kecelakaan. Kembali lagi, kenapa hal tersebut terjadi walaupun sudah diangkat ke permukaan melalui publikasi-publikasi media seperti televisi saat sekarang, apakah mereka tidak melihat? Enggak. Ada budaya di Indonesia, karakter Indonesia itu, kita itu kadang-kadang enggak menyadari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu belum tentu kita mengerti. Metode pencernaan mereka ini yang dalam hal melakukan sesuatu, kadang-kadang mereka tidak melihat proses yang harus dilakukan. Mereka hanya melakukan spontanitas. Bahkan ada yang mengatakan macet urusan nanti. Bahkan hingga kecelakaan adalah takdir katanya mereka. Tidak ada upaya-upaya, tidak ada ikhtiar yang seharusnya mereka lakukan. Dan ini kelihatan di Indonesia ya. Baik. Dalam konteks ini ya angka kecelakaan kita tinggi sekali. Baik. Gitu ya. Oke. Pak Joko masih tersambung dengan saya ya. Pak Joko,
persiapan rancangan-rancangan atau aturan-aturan dari pemerintah ini mau one way, ganjil genap atau apapun ini kan sifatnya situasional, sesuai dengan kondisi di lapangan. Tapi ada juga anggapan dari masyarakat jadi nggak kebaca ini sebenarnya bagaimana kira-kira nanti ke depan aturannya seperti apa, berubah-berubah. Nah ini baiknya seperti apa ya Pak ya? Ya sebenarnya informasi itu sudah cukup banyak untuk tol ya. Justru untuk yang menggunakan jalan arteri itu yang minim. Jadi tol sudah cukup banyak, bahkan sudah dilakukan uji coba dulu. Ya memang ini kembali lagi pada masyarakat pengguna jalan tol memahami tidak. Bahkan informasi-informasi kalau seandainya penuh di jalan tol, keluarlah ke exit tol. Ya tidak perlu memaksakan diri masuk rest area. Karena jumlah rest area yang ada itu tidak bakal mampu menampung pengguna jalan tol keseluruhannya. Jadi mereka jangan beristirahat di bahu jalan misalnya, atau di bawah jembatan. Ya keluar saja. Nah ini yang memang perlu ketegasan Polri. Memang kami ketahui pada saat mudik ini kan tidak ada namanya penilangan. Nah ini yang terkadang dimanfaatkan oleh sebagian kecil masyarakat kita untuk melanggar. Contohnya tadi ada yang Pak Dirjen mengatakan dia memotong arus. Artinya dia tahu sebelahnya kok lancar itu one way-nya. Dia tiba-tiba median jalannya dia lakukan pemotongan, itu kan membahayakan sekali. Ya saya kira ke depan ini kalau ada yang melanggar perlu dilakukan penilangan. Ya jangan dibiarkan, karena makin dibiarkan ini seolah-olah juga seperti pembenaran. Terutama tadi yang di bahu jalan gitu ya. Kemudian ada juga kalau sepeda motor itu kan maksimal cuma 2 orang. Ada yang bawa anak-anak, ya kan membahayakan juga. Bawa barangnya tambah lagi di belakang dan sebagainya. Ada angkutan barang, bahwa untuk orang itu kan sebenarnya tidak boleh juga. Tapi ini masih berlangsung seperti itu. Ya. Nah ini yang menjadi perhatian bahwa penilangan tetap dilakukan kalau sudah berlebihan seperti itu karena membahayakan. Memang kalau kami lihat data kecelakaan pada periode yang sama untuk Lebaran tahun ini terjadi penurunan. Ya. Kasusnya ada penurunan sekitar 22%. Kemudian kasus warga yang meninggal juga turun 60%. Ini data dari PT Jasara Harja. Mudah-mudahan makin menurun. Ya mungkin salah satunya adalah ini kan pemudik yang banyak yang kecelakaan itu sepeda motor. Nah ini terjadi penurunan. Ya kita punya dampak. Nah, tapi apapun namanya korban meninggal itu harus dihindari. Ya tapi kalau kecelakaan memang tidak tapi tingkat fatalitas yang harus dihindari. Ya baik. Nah Pak Joko, sekiranya ini terakhir untuk Pak Joko, kira-kira apa saran sebagai pengamat transportasi untuk masyarakat ini bisa balik ke Jakarta atau ibu kota ini dengan aman, selamat, dan pastinya ini mereka tidak bermacet-macet terlalu panjang di jalan, seperti apa? Ya pilihan waktunya itu diperkirakan kan akan terjadi puncaknya itu tanggal 6, 7, dan 8 ya. Nah pilihannya adalah sebelum tanggal 6 atau setelah tanggal 8. Tapi biasanya ini kalau balik itu agak landai ketimbang ketika harus mudik. Nah pilihan-pilihan itu bisa dilakukan dan ada kerja katakanlah Kementerian Pendidikan umpamanya. Anak-anaknya sekolahnya daring aja lah sampai 1 minggu ke depan. Nah, itu kan sudah mengurangi orang untuk kembali ke Jabodetabek ke tempat kerja, atau yang bekerja pun dikurangi, dia dibolehkan masih bekerja di rumah, umpamanya seperti beberapa instansi. Ya. Bisa baik. Seperti itu. Terima kasih Pak Joko. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Dirjen karena tadi sudah ditegaskan oleh Pak Joko bahwa oke, kalau untuk aturan mengenai di jalan tol itu sudah pastinya sering kali disampaikan oleh pemerintah, bahkan Kementerian Perhubungan, aparat kepolisian. Tapi untuk jalur alternatif atau juga jalur arteri ini seperti apa? Dan juga untuk jalur alternatif ini juga bebas hambatan. Ini bagaimana jaminan dari pemerintah? Sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Dirjen usai jeda berikut. Sekarang saya mungkin ke Pak Dirjen terlebih dahulu. Pak Dirjen, sebenarnya ini bagaimana Bapak memastikan bahwa jalur alternatif ini memang benar-benar bebas hambatan dan informasi aturan seperti apa. Tapi sepertinya sedikit terganggu nih komunikasi saya dengan Pak Dirjen. Mungkin pemirsa ini memang saya juga baik juga ya, saya kemudian hadirkan informasi dari lapangan nanti dari Merak Banten bahkan juga dari Pantura ya. Tapi mungkin saya cek lagi nih Pak Dirjen, selamat malam.
Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Dirjen, ini sebenarnya ini bagaimana pemerintah memastikan bahwa jalur alternatif ini juga bebas hambatan dan aturan-aturan untuk jalur arteri alternatif ini sama dengan pemberlakuan informasi yang luar biasa baik untuk jalur tol ini seperti apa, Pak Dirjen? Ya, kalau sebetulnya jalan alternatif atau jalan nasional, bisa juga jalan provinsi atau kabupaten itu, kalau yang disinggung menyangkut kalau kemudian ada penerapan one way, tentunya mungkin kalau kita bicara jalur arteri adalah jalan nasional yang sejajar ya, berarti dari Jakarta, kemudian Bekasi, Kerawang sampai dengan ke Semarang atau jalan Pantura gitu. Nah sebetulnya untuk yang Pantura ini, Pak Menteri Perhubungan sudah koordinasi yang sangat intens dengan Forkopimda Provinsi, Pak Gubernur, Pak Ganjar, kemudian juga Jawa Barat juga demikian, termasuk dengan para Kapolda dan juga Bupati dan Kapolres yang jalannya itu ada di kabupaten-kabupaten itu. Dan di situ ditekankan bahwa pada saat pemberlakuan one way, kita harapkan ada peran dari pemerintah kabupaten kota terkait menyangkut masalah kelancaran, kenyamanan, atau kemudian aspek keamanan terutama, di mana nantinya para pemudik akan menjadi mix traffic dengan traffic lokal yang ada di dalam kabupaten kota itu sendiri. Belum lagi menyangkut masalah nanti ada berbagai macam moda transportasi yang ada, dan ada juga yang kemudian nanti ada becak, tokar, dan sebagainya. Dan selain itu juga, Pak Menteri saat itu juga menekankan menyangkut masalah hambatan samping. Kita harapkan kita meminimalisir pada saat ada pemberlakuan one way dan kemudian sebagian akan beralih menggunakan memilih hanya ada jalan arteri. Nah di jalur itu kita harapkan hambatan samping itu kita minimalisir. Nah terutama yang selama ini menjadi persoalan, hambatan samping itu biasanya ada pasar-pasar tumpah. Seperti di Arjawinangun Cirebon, kemudian masuk ke Palimanan, kemudian di Cirebon juga sampai dengan Pasar Wolu itu juga cukup banyak hambatan samping, kemudian nanti di Pasar Losari, Brebes, sampai dengan ke Brebes dan sebagainya. Gitu. Nah ini sudah kita lakukan koordinasi dan komunikasi, bahkan ada beberapa tambahan RPPC yang kita harapkan bisa menggairahkan masyarakat untuk tidak nanti begitu masuk kabupaten kota, jalannya kemudian bingung, ini arahnya kemana dan sebagainya. Dan selain itu juga ada komitmen dari teman-teman kepolisian di Polres-Polres itu untuk memperkuat atau penebalan dengan para petugas yang ada di sepanjang jalan yang rawan, baik rawan kemacetan maupun rawan kecelakaan, sehingga nanti masyarakat yang menggunakan jalan alternatif itu minimal sudah memahami bahwa ini jalannya dan kemudian arahnya benar dan kemudian ada juga pengawasan dari teman-teman kepolisian di Polres. Baik. Saya kira langkah-langkah itu sudah kita lakukan juga, Pak. Baik, ya ditahan dulu Pak Dirjen. Sekarang saya akan melihat bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Merak Banten. Sudah ada rekan kami Siti Marufa di sana dan juga ada Ervan di Cirebon. Mungkin terlebih dahulu saya ingin Pelabuhan Merak Banten untuk melihat kondisi di sana seperti apa ya malam hari ini. Siti. Ya, pemirsa, untuk kondisi di Pelabuhan Merak seperti yang Anda lihat di belakang saya, arus balik dari Pelabuhan Bakauni mungkin sudah mulai terlihat, dan berdasarkan informasi dari petugas yang ada di lapangan bahwa memang sejak tadi pagi arus balik mulai terjadi dan terjadi peningkatan yang cukup tajam terutama untuk para pejalan kaki. Dan bahkan tadi juga sempat informasinya sebagian pejalan kaki kehabisan tiket kereta api yang memang berada di bersebelahan dengan Pelabuhan Merak ini. Dan kalau Anda lihat ini adalah kendaraan yang barusan turun dari kapal di Dermaga 1 dan tadi saya lihat juga di dalam kapal cukup penuh dan cukup banyak kendaraan yang turun dari sejak tadi dan diperkirakan memang mulai hari ini hingga nanti hari Minggu akan terjadi peningkatan arus balik yang akan kembali untuk para pemudik yang mungkin kemarin baru saja pulang atau mungkin ada sebagian untuk menghindari kemacetan atau juga antrian yang cukup panjang. Mereka ada yang sebagian yang memang memilih pulang lebih awal. Sementara itu pemirsa untuk yang arus mudik sendiri memang masih terjadi meski tidak cukup banyak. Biasanya untuk yang para pemudik lokal antara mungkin wilayah Banten dan Jakarta dan sekitar untuk wilayah daerah Sumateranya yaitu Lampung. Demikian. Ya, baik Siti. Kalau dari pantauan Anda sendiri sebenarnya diperkirakan ini puncak arus balik di Pelabuhan Merak Banten ini diprediksi seperti apa dan persiapan di sana itu sedemikian rupa itu sudah seperti apa nantinya? Iya, untuk diperkirakan sih
kemungkinan hari Sabtu dan juga Minggu itu adalah puncak arus balik dari Sumatera, dan pihak kepolisian juga kepolisian Polda Banten terutama memantau untuk para pemudik yang akan kembali lagi menuju ke tempat aktivitas mereka dan melalui Pelabuhan Merak ini. Dan diinformasikan sekali lagi untuk Anda yang untuk balik, terutama untuk di malam hari, itu berhati-hati melewati, untuk kendaraan roda 2 ya, berhati-hati dalam melewati jalanan kota Cilegon, karena memang ada sebagian cukup banyak atau juga jalanan yang gelap atau juga minim lampu penerangan jalan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Dan sementara itu berbagai persiapan terutama untuk untuk kendaraan bus juga sudah disiapkan untuk para pemudik atau para pemudik yang akan kembali lagi, yang terutama para pemudik pengguna pejalan kaki. Ya. Baik, ya Siti, terima kasih. Baik, sambil kemudian nanti saya ingin, Ervan sudah siap langsung dari Cirebon. Ervan, pantauannya malam hari ini seperti apa? Silakan. Baik, Caca dan pemirsa TV One, saat ini saya berada di jalur Pantura Ahmad Yani, Kota Cirebon, di mana sejak maghrib hingga saat ini volume arus balik dari arah Jawa menuju Jakarta, tepatnya di jalur Pantura Ahmad Yani, terpantau ramai lancar. Meski Kota Cirebon diguyur hujan, namun volume kendaraan dari arah Jawa menuju Jakarta terus mengalami peningkatan. Bahkan sejumlah titik persimpangan Pantura Kota Cirebon sempat mengalami kepadatan. Selain itu, untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan saat arus balik, petugas kepolisian Polres Cirebon Kota akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, yakni akan mengalihkan kendaraan dari Kota Cirebon menuju Jakarta, yakni melewati jalur alternatif Pantura Indramayu melalui jalur Gunung Jati hingga ke arah ke Indramayu. Baik, Caca. Baik, terima kasih Ervan dari Cirebon, terima kasih Siti Marufah dari Merak, Banten. Baik, mungkin sekarang ke Pak Jusri. Pak Jusri, ini bagaimana supaya kalau mudik masih punya semangat karena masih berapi-api ini ya, ingin pulang ke kampung halaman. Pas balik ini udahlah capek liburan lebaran, sudah silaturahmi kok kemana-mana gitu. Pas balik ada gak tenaganya itu dengan macet yang mungkin akan terjadi? Nah, betul, bagus sekali. Ya, perlu diketahui ini perbedaannya pada saat kita arus balik ini, karena para pebalik mereka dalam kondisi stamina yang drop sekali. Bahkan secara mental pun mereka dalam kondisi menurun dibandingkan waktu mereka mudik. Selama mereka berada di kampung halaman, mereka telah mengeluarkan stamina yang luar biasa, yaitu stamina mudik dan saat lebaran, merayakan lebaran. Dan saat yang sama mereka mengalami kekurangan hal-hal yang penting dalam hal kebugaran. Padahal kebugaran merupakan satu modal kuat dari konsentrasi yang dibutuhkan dalam perjalanan. Nah, di sini dampaknya mereka akan terjadi penurunan kemampuan persepsi karena kebugaran mereka yang sudah menurun. Baik. Belum lagi mental problem. Baik. Misalnya harus pulang ini kan mereka punya problem. Nah, di situ mungkin yang perlu kita ulas nanti. Oke, terakhir nih Pak Dirjen, mungkin disampaikan kepada pemerintah bahwa diyakinkan bahwa pemerintah ini sudah serapi mungkin ya mempersiapkan arus balik, tapi kepatuhan dari para pengendara ini masyarakat juga penting. Bagaimana Pak Dirjen? Ya, baik Mbak Caca, saya kira mungkin yang sudah kita saksikan bersama-sama pada saat arus mudik, bagaimana effort pemerintah menurut saya sudah cukup bagus karena memang mulai proses perencanaan dan juga pembahasan yang cukup lama, sehingga kita akan menemukan beberapa mitigasi yang dilakukan dan kemudian mendapatkan satu kesepakatan bersama. Jadi pemerintah ini kerja bersama, kerja gotong royong. Bagaimana arahan Bapak Presiden juga Pak Menteri Perhubungan, di mana Pak Menko PMK juga berdampingi terus saat kita merumuskan beberapa cara bertindak yang tepat. Dan kemudian sebetulnya yang sekarang kita sangat harapkan sekali adalah peran serta masyarakat dan tanggung jawab masyarakat. Nah, kita harapkan masyarakat ini juga sebagai salah satu bagian, bukan sebagai objek, namun demikian sebagai subjek untuk bersama-sama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya
untuk angkutan mudik lebaran di 2022 ini. Yaitu tujuannya yang pertama menyangkut masalah aspek kesehatan terhadap penanganan COVID-19 jangan sampai diabaikan. Kita tetap menggunakan protokol yang baik. Yang berikutnya juga adalah menyangkut masalah aspek keselamatan dalam berlalu lintas. Kita di awal mendeklar, kita upayakan, kita maksimalkan mencegah terkait menyangkut masalah kecelakaan lalu lintas. Namun demikian, ya tentunya tidak bisa kemudian tiba-tiba ada beberapa kecelakaan terjadi dan kemudian juga ada korban meninggal dunia. Namun kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, data yang ada di Jasa Raja dan juga kepolisian tahun sekarang kita bisa mereduksi angka kecelakaan lalu lintas, termasuk juga adalah korban fatalitas. Dan yang terpenting berikutnya yang ketiga, tujuan ketiga adalah menyangkut masalah aspek kenyamanan, kelancaran dalam berlalu lintas. Ini yang kemudian kita menemukan mitigasi dengan adanya one way, kontraflow dan sebagainya. Jadi kita harapkan dengan sering kita menyampaikan seperti acara seperti ini, kita harapkan masyarakat yang mendengar bahwa tanpa peran serta masyarakat, karena kita kan aspek menyangkut masalah penegakan hukum tidak kita prioritaskan, tidak kita utamakan. Paling pun hanya teguran dan juga mengarahkan. Dengan demikian kita harapkan peran serta masyarakat untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk melaksanakan apa yang menjadi cara bertindak kita, marilah kita jalankan dengan baik. Kalau tidak boleh berhenti pada bawah jalan, ya tidak usah dipaksakan. Siap. Demikian waktunya. Terima kasih Pak Dirjen atas informasinya dan terima kasih Pak Jusri. Mudah-mudahan masyarakat mendengar dan patuh supaya kita arus balik ini dengan lancar ya. Baik.